Tanggal 6 Desember 2020 lalu, publik Indonesia dikejutkan dan dibuat geram dengan pemberitaan di media massa. Namun, kali ini bukan berita tentang teman kita Corona, tapi tentang Yang Mulia Julian Batubara, Kemensos kita tercinta, namun bejat dalam kelakuannya. Tidak ada orang yang bisa mengendalikan diri kita selain diri kita sendiri. Jadi ingetin aja, kamu jangan lupa, kalau kamu kenapa korupsi, kasihan anak istrimu, kasihan anak suamimu, mereka pasti keluar malu. Anak-anak apalagi kalau masih kecil ke sekolah dibully teman-teman, dia pasti nangis. Nah, jadi pendekatan humani seperti itu kalau saya. Pejabat di negara ini sudah tidak tahu diri, menghamba pada harta benda, memperkaya diri sendiri dan kolega, dan terus-menerus memeras, menyiksa, dan memperbudak rakyat jelata. Tidak tanggung-tanggung, Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia tercinta, Bapak Juliari Peter Batubara, terus-menerus berjoki ria dengan anggaran negara. Dilakukan operasi tangkap tangan oleh KPK, Menteri Juliari diduga menerima dana suap senilai 17 miliar dalam rangka pengadaan bantuan sosial terdampak pandemi COVID-19 di negara Indonesia. Namun nilai yang fantastis itu seakan tidak berguna baginya hingga dipakai untuk membeli Louis Vuitton dan barang berharga lainnya. Sungguh sebuah ironi yang tragis di negara Indonesia ketika suasana krisis pandemi corona, krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis pendidikan, para pejabat negara malah sibuk dengan urus yang tak karuan. Saat rakyat dilarang untuk kemana-mana, para pejabat negara sibuk nodong kemana-mana. Saat para rakyat untuk bertahan hidup sangat sulit, para pejabat malah sibuk ngutil uang negara, uang bansos 10.000. Saat rakyat diberhentikan kerja dan di PHK, para pejabat negara malah sibuk memperkaya dan mempertebal kantong mereka. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Sosial, jika Bapak membutuhkan penghormatan, membutuhkan pengakuan, membutuhkan kekuasaan, membutuhkan harta benda kekayaan, dan bahkan mungkin uang 10.000, kami dari rakyat Indonesia, saya mengundang Bapak Menteri untuk mengunjungi kampung saya, mengunjungi rumah saya, dan kami tidak akan segan untuk mengeluarkan iuran 10.000 dari mungkin bantuan bansos yang Bapak korupsikan itu. Kami akan sangat senang, kami akan sangat berbahagia jikalau mendapatkan kesempatan untuk menyambut Bapak. Tapi tolong jangan pernah untuk mengambil uang kami, hak-hak kami. Dan karena Bapak sudah kaya, tolong jangan untuk mengambil uang rakyat dan uang negara. Isu korupsi telah menjadi isu besar dan urgent di negara Indonesia tercinta. Menurut data dari total tahun 2001 sampai 2015, total dana pemerintah yang dikorupsi yang berhasil diungkap senilai 203,9 triliun dan menjadikan negara Indonesia menjadi negara ketiga negara terkorup di ASEAN dan menjadikan Indonesia menjadi negara terkorup urutan ke-90 di dunia. Lalu, bagaimana cara menekan angka laju korupsi di negara Indonesia? Kita bisa banyak belajar dari negara-negara maju di dunia tentang cara menangani kasus korupsi ini. Sebut saja Inggris yang pernah mengalami krisis finansial sebagai akibat dari korupsi yang semakin buruk dan kekalahan perang yang dialami pada sekira abad ke-18 Masehi. Pelajaran yang dapat diambil yaitu yang pertama, membentuk lembaga negara untuk memeriksa keuangan negara dan sekaligus menerapkan prinsip penguraian lembaga negara dan keuangan negara dengan cara yang demokratis dan transparan. Yang kedua, yaitu dengan menaikkan gaji para pejabat negara atau PNS dan juga untuk memberikan kepada para hakim
Yang terakhir dan yang paling penting ialah revolusi mental dari setiap individu, sebagaimana yang dilakukan negara Singapura dan Finlandia yang memberikan doktrin edukasi nilai kejujuran. Selain itu juga diperlukan edukasi kepada warga negara tentang isu-isu korupsi seperti pencegahan dan tata cara pelaporan kasus korupsi seperti yang dilakukan di negara Hong Kong. Mari kita sebagai generasi muda Indonesia menggalakkan aksi stop tindak KKN, stop praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dari mulai tingkatan birokrasi terendah di negara ini. Ingatlah, dalam setiap rupiah dari hasil KKN yang kita lakukan, ada beribu macam kewajiban dan janji negara yang tidak tertunaikan kepada rakyatnya.